Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Saudara sekalian, masihkah Anda ingat bagaimana Rizik Syihab teriak-teriak orasi di depan makam keramat, yaitu makam Banten, yaitu makam Maulana Hasanuddin, saudara sekalian. Bahkan di sana Rizik Syihab marah-marah, saudara sekalian. Nah, akibat dari teriak itu bisa kita bilang sekarang kualat, saudara sekalian, di mana bobrok daripada Rizik Syihab ini semuanya terbongkar, saudara sekalian. Aib-aibnya yang dulu sekarang ini sudah semuanya dipublikasikan, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan daripada Ustadz Suparman sebagai berikut. Silakan. Saya nonton di YouTube, Pak, Tuan Rizik Syihab ceramah di ziarah kubur Banten, di makam Waliullah Maulana Hasanuddin Banten. Di sana orasi teriak-teriak, ditambah lagi mengatakan Maulana Hasanuddin itu keturunan Ba'alwi. Saya langsung ngebatin, dia melakukan itu di makam keramat, pasti kualat. Mudah-mudahan sampai kepada beliau. Beliau mengatakan itu di makam keramat. Saya langsung ngebatin, ini kualat ini, Pak, ini kualat ini. Ternyata benar, Bapak Ibu. Masa di makam Waliullah dia teriak-teriak, Pak, dia orasi. Bahkan mohon maaf, ini ada Pak Polisi juga, sampai Pak Kapolres diajaknya suruh nangkap kita yang meluruskan ini semua, sampai segitunya. Saya sampaikan kepada teman-teman, sudah, kata saya, nggak usah ribut, ini negara hukum, kita nggak boleh tempur yang nggak benar itu, pokoknya yakin saja, karena dia sudah orasi di sana, pasti kualat. Benar, Bapak Ibu, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Apa diantaranya? Dia ngomong Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ikan stres, Pak. Dapat ilmu dari mana dia? Sunan Gresik punya anak Sunan Ampel. Ditambah lagi begini, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah nikah sama Nyimas atau Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu bukan bininya Sunan Gunung Jati, itu ibunya. Masa anak kawin sama emaknya? Ini kan suul adab ini, Pak. Ini sudah suul adab ini. Allah langsung tampakkan kualatnya. Nggak usah nunggu lama, gara-gara dia orasi di Kesultanan Banten, di makam Maulana Hasanuddin, langsung Allah tunjukkan kualatnya. Sudah sedemikian rupa. Coba kita, dan dia mengklaim Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati itu keturunan Ba'alwi dari Yaman. Coba, dengan walaupun kita ini sekolah nggak tinggi-tinggi amat, Pak, ya, kita belum pernah ngedengar kalau Wali Songo itu dari Yaman. Gitu begini, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Yaman, nggak ada sejarahnya Wali Songo dari Ba'alwi. Kok dikatakan Maulana Hasanuddin, putranya Sunan Gunung Jati, itu dari Yaman? Begini, Bapak Ibu, Nyai Rara Santang ketika masuk Islam diperintahkan oleh gurunya untuk berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang itu putra Prabu Siliwangi. Karena sudah masuk Islam diperintah untuk ke Mekah naik haji. Mungkin di Mekah kan orang dulu bukan cuma naik haji, langsung pesantren di sana, langsung belajar di Mekah. Belajar di Mekah, lalu menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi. Ini suaminya Nyimas Rara Santang. Nah, Syarif Abdullah Al-Hashimi kemudian diangkat menjadi Sultan Mesir.
dia memimpin Mesir dan Palestina, lalu diberi gelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Nyai Rara Santang kemudian dikasih gelar Syarifah Mudain. Jadi Nyai Rara Santang berubah namanya Syarifah Mudain, lalu menetap di Mesir, lalu punya anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah. Jadi bapaknya Sunan Gunung Jati itu Syarif Abdullah Al-Hashimi, Sultan Mesir. Siapa itu? Itu putune Kanjeng Nabi. Jadi yang benar-benar anak putu Kanjeng Nabi itu Wali Songo, Bapak Ibu, bukan Ba'alwi. Maka kemudian Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi memerintahkan Syarif Hidayatullah pulang ke Indonesia. Kalau bahasa kita begini, nah, pulang ke kampung emakmu sana, ke Indonesia. Kamu mendakwahkan Islam di sana. Maka beliau mampir ke Gujarat, mampir ke Aceh, berguru dengan bapaknya Sunan Gresik, lalu kemudian sampai akhirnya ke tanah Cirebon. Syarif Hidayatullah mendirikan kerajaan Cirebon. Kemudian Bapak Ibu, singkat cerita, beliau punya anak laki-laki tertua beliau namanya Maulana Hasanuddin, yang terkenal dengan istilah Pangeran Sabo King istilahnya itu ya Pak. Kemudian setelah menjadi sultan, Sunan Gunung Jati menyerang kerajaan Sunda, merebut Banten, maka didirikanlah kerajaan Banten dengan raja pertama Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Dan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati melihat ada cahaya yang menjulang sampai ke langit. Cahaya itu menjulang sampai ke langit, maka cahaya itu dikejar. Sampailah beliau di tanah Lampung. Sampai di tanah Lampung, lalu ke kerajaan Pugung yang ada di Pugung Raharjo, Lampung Timur, Keratuan Pugung, dan menikahi putra dari Keratuan, putri dari Keratuan Pugung. Anak tertua perempuan Keratuan Pugung nggak mau menikah dengan Sunan Gunung Jati karena anak perempuan tertua harus nikah sesama orang Keratuan Pugung. Akhirnya menikahi adiknya. Nama adiknya siapa? Putri Sinar Kaca. Dengan pernikahan terhadap Putri Sinar Kaca, hamil dan melahirkan anak namanya Minah Gejalabidin. Jadi putra pertama Sunan Gunung Jati dengan Keratuan Lampung, Pak, itu Minah Gejalabidin. Begitu beliau pulang ke Cirebon, cahaya tadi nggak hilang. Balik lagi setahun kemudian ke Lampung, Pak. Kata Sunan Gunung Jati kepada Keratuan Pugung, cahayanya belum hilang. Saya tidak boleh menikahi adiknya Putri Sinar Kaca. Saya harus menikahi anak perempuan tertua. Maka Putri Sinar Kaca diceraikan, lalu menikah dengan Putri Sinar Alam. Tinggal pulang ke Cirebon, pernikahan dengan Putri Sinar Alam, melahirkan Minah Gejalaran. Jadi Minah Gejalabidin dan Minah Gejalaratu itu kakak adik, cuman beda ibu, cuman ibunya juga kakak adik. Karena nggak boleh menikahi dua saudari dalam satu pernikahan, satu harus diceraikan. Maka setelah dewasa, dua-duanya berangkat ke Cirebon, diperintahkan Keratuan Pugung, cari bapakmu di Cirebon sana, Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Minah Gejalabidin kemudian mendirikan Keratuan Melinting. Minah Gejalaratu diubah namanya menjadi Raden Muhammad Aji Saka. Raden Muhammad Aji Saka cuman dikasih bibit-bibit lada, kopi. Makanya Lampung tanah lado, Pak. Makanya orang Suwo harus nanam kopi, nanam lado. Karena itu kodrat buat tanah Lampung itu, kodrat buat tanah Lampung. Kopi, lada nggak boleh ditinggalkan. Panjenengan boleh nanam yang lain juga, tapi dua itu jangan ditinggalkan. Jadi padi, lada, kopi, itu wasiat dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Maka beliau menetaplah di Lampung Selatan, mendirikan Keratuan Darah Putih. Nah, Ratu Darah Putih inilah, ratu itu bukan perempuan, Pak, laki-laki. Karena untuk
adat Lampung dari Saibatin itu kan mesti ratu nyebutnya, tidak boleh raja. Maka kemudian beliau punya cicit, nama cicitnya Raden Intan Kesumaratu I alias Raden Intan I. Cicit-cicitnya inilah yang perang melawan VOC, perang melawan Belanda. Raden Intan I punya putra namanya Raden Imba Kesumaratu II dan punya adik Dalon Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu II perang sampai Tanggamus, sampai Semaka perangnya itu Pak, lawan VOC. Panglima tempurnya dari Banten, makanya Lampung sama Banten pasti temenan, nggak bisa enggak, pasti temenan. Karena ngapa? Kakaknya Raden Muhammad Haji Saka, Maulana Hasanuddin, ngirim orang-orang sakti dari Banten Pak, untuk membantu Raden Muhammad Haji Saka, untuk membantu Raden Intan perang di Lampung ini. Maka selalu begitu. Makanya kalau terjadi perang pasti itu Lampung itu sama Banten, karena kodrat sejarahnya sedemikian rupa. Maka Raden Imba Kesumaratu II ditangkap VOC, dipenjara di Batavia, diasingkan di Timur Belanda, lalu kemudian dibunuh sampai sedemikian rupa. Yang selamat cuman istrinya karena hamil. Siapa yang dikandung? Yang dikandung oleh istri Raden Imba Kesumaratu II adalah Raden Intan II atau Raden Intan Kesumaratu II. Inilah pahlawan nasional asal Lampung yang perang melawan VOC. Ketika Belanda membawa orang-orang Yaman, termasuk Mufti Yaman Habib Usman bin Yahya Pak, nyuruh kita ditunduk sama Belanda. Apa kata Raden Intan II? Iris dulu tangan, kau darahmu putih, kamu pantas ngaku cucu Nabi. Tapi kalau masih merah, nggak perlu membangga-banggakan kamu cucu Nabi. Kalau untuk tunduk kepada Belanda sang penjajah, segitunya Bapak Ibu. Sampai kemudian beliau gugur di medan tempur di usia kalau nggak salah 22 tahun. Masih muda beliau Pak Raden Intan II. Makanya nggak punya anak. Karena beliau gugur, maka silsilah keratuan darah putih dimasukkan ke pamannya Dalon Kesumaratu yang punya putra namanya Raden Muhammad Jamil, yang sampai sekarang masih ada Pak di Kuripan sana itu. Maka dari itu Bapak Ibu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kuat indikasinya, sangat kuat indikasinya, keturunan Raden Intan I atau keturunan Datu Darah Putih di Lampung atau keturunan Raden Muhammad Jamil yang ada di Keratuan Darah Putih, terindikasi kuat adalah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita nyembah-nyembah sama cucu palsu, yang asli malah kita abaikan. Halo, halo, halo. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Hari ini di Indonesia Raya tercinta, ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau ngaku berarti bukan ya Pak. Ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi. Hari ini ada orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya hubbud dunya, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka mencintai harta, tomak dengan harta, gila dunia. Kerjaannya flexing. Tahu flexing Pak? Flexing itu pamer kekayaan. Pamer mobil Ferrari, pamer rumah mewah. Habis itu demo, dia ngajak orang demo, dia dapat duit, dia tambah kaya, yang demo kelenger Pak. Flexing. Ini saja sudah tidak mencerminkan cucu Nabi. Kok cucu Nabi pamer kekayaan? Cucu Nabi itu sayang dengan umat, nggak tega lihat umat kelaparan, bukannya pamer kekayaan. Bahkan Imam Ali berkata, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, itu menyakitkan. Jangan pamer kebahagiaan di tengah-tengah orang susah.
Jangan pamer kesehatan di dekat orang sakit. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya Pak ya? Cocok atau cocok? Makanya Kang Kamal cepatlah. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, flexing, pamer kekayaan. Borok-borok mau ngasih umat, malah kerjaannya dawir. Apa itu dawir? Keliling-keliling Pak, keliling ke kiai-kiai, datang ke Kiai Toha, minta sangu. Bahkan ada kejadian, tapi saya nggak sebut daerahnya ya. Rois Suriah tingkat provinsi. Rois Suriah itu pimpinan tertinggi NU tingkat provinsi. Rois Suriah itu didatangi oknum Habib, ndawir minta sangu. Begitu dikasih amplop, amplopnya diginiin. Berapa ini? Kalau kata orang Lampung, mapas Pak. Kiai yang tangannya wulak-walik kita cium, kita jalan saja nggak berani di depannya Bapak Ibu. Jalan saja nggak berani pakai kaki kecuali pakai lutut kita. Sama si oknum, berapa ini? Ini sama sekali tidak mencerminkan. Maka dari itu hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu tentang risalah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Tsumma fitnatu sarra." Hati-hati, nanti kemudian muncul fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Ujian di zaman kemerdekaan, saat umat ini sedang membangun, saat umat ini hidup di alam kemerdekaan, akan muncul fitnah, akan muncul ujian. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah ini akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku anak cucungku. Apa kata dia? Dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Dengan bangganya ngaku-ngaku cucu Nabi. Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Sampai segitunya. Yaz'umu annahu minni walaysa minni, dia ngaku-ngaku anak cucungku padahal dia bukan anak cucungku. Wa innama awliyaiyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata anak cucungku, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Halo, dia haluin biar ngantuk Pak. Nggak apa-apa, agak serius ngajinya ya, didengerin ya. Begini, ternyata sudah disinyalir oleh Nabi. Disinyalir itu bahasa Indonesianya apa ya Pak ya? Ternyata sudah diprediksi oleh Nabi, sudah dikira-kira nanti di akhir zaman akan ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, padahal palsu, padahal bukan, karena dia nggak pantas ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nah, ini yang benar-benar harus kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi wajib menunjukkan bukti. Nah, sekarang begini, buat keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, sekarang sejarah NU sudah disimpangkan orang Pak. Sampai kemarin Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf mengeluarkan instruksi terkait dengan sejarah NU yang sudah disimpangkan. Ternyata ngapura bukan cuma sejarah NU, Ansor juga.
ada oknum yang mengatakan Ansor itu didirikan oleh Habib dan Habibah. Padahal Bapak Ibu, mungkin kan waktu Ansor pertama kali didirikan, wakil ketuanya bernama Abdullah Ubaid. Gara-gara wakil ketua Ansor pertama namanya Abdullah Ubaid, akhirnya dituduh Ansor didirikan oleh Habib Habibah. Ini sejarah sudah disimpangkan. Maka dari itu Bapak Ibu, beranjak dari berbagai macam penyimpangan sejarah Nahdlatul Ulama, sejarah Ansor, bahkan sejarah bangsa Indonesia. Jenderal Sudirman dihabibkan, Imam Bonjol dihabibkan, dan lain sebagainya. Maka kita sampai kepada satu kesimpulan, orang-orang yang ngaku anak cucu Nabi ini bukan anak cucu Nabi. Mereka cuma ngaku-ngaku. Mulai hari ini siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi wajib kita pertanyakan, wajib kita teliti. Alasannya apa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haythami, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, berkata, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Niscaya sudah seharusnya bagi setiap orang, panjenengan termasuk saya, cemburu, ada sensitivitas terhadap keturunan nasab mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan ingat, apabila ada yang ngaku-ngaku wajib diteliti oleh ulama, hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku cucu Nabi kecuali dengan alasan yang benar. Hari ini siapapun yang ngaku cucu Nabi wajib pakai dalil, wajib pakai hujah. Dan Bapak Ibu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menghadirkan dalil dan hujah bahwasanya Bani Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini berdasarkan hujah dan dalil bukan anak cucu Nabi. Ini berdasarkan kitab nasab, berdasarkan sejarah, dan berdasarkan tes DNA. Maka bagi warga Nahdiyin nggak bisa lagi taklid, Pak. Aku mah taklid ajalah. Ingat, at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah nyata dalilnya, nyata hujahnya, taklid menjadi haram. Ketika hujah dan dalil yang menyatakan putusnya nasab Ba'alwi sudah datang, kita tidak boleh taklid lagi. Halo, pokoknya nyambung dengerin aja Bu. Pokoknya ini buat yang santri-santri masuk kuping kanan, bablas kuping kiri, tidak apa-apa. Tapi nanti pas mau tidur dengerin lagi versi YouTube-nya biar lebih jelas lagi. Baik, saya lanjutkan. Emang nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak boleh, haram hukumnya. Orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi kena dua dosa berdasarkan sabda Nabi. Satu, dia telah berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang telah berdusta yang disandarkan kepada saya, kata Nabi, kafir dia. Ngaku-ngaku cucu Nabi padahal bukan, itu bisa kafir itu, Pak. Hati-hati. Yang kedua, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ngaku-ngaku saya keturunan dari kaum itu, laisa lahu fihim nasabun, padahal dia bukan dari kelompok itu,
bukan dari kaum itu, maka fal yatabawwah maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Awas. Makanya begini Bapak Ibu, klan Ba'alwi di Indonesia ini korban nenek moyang mereka. Mengapa mereka sangat percaya diri mereka adalah cucu Nabi? Itu gara-gara nenek moyang mereka. Yang pertama kali mencantolkan klan Ba'alwi kepada Nabi, kepada nasab Nabi, itu namanya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakro. Inilah orang yang paling bertanggung jawab, Pak, yang mencantolkan, mencangkokkan nasab Bani Ba'alwi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sekarang ini cuman korban, makanya kelakuan mereka nggak benar, karena Allah ingin tunjukkan kalau mereka itu memang bukan anak keturunan Nabi. Ini yang harus kita garis bawahi, dan ini yang harus kita sadari.